Halo dan selamat datang kembali di Ruang Dosen. Saya sangat antusias menyambut Anda di sesi pembahasan kita hari ini. Kita akan membedah sebuah sains yang luar biasa menarik di balik kemampuan manusia membangun koneksi instan dengan orang lain. Jika kita melihat dari kacamata evolusioner, komunikasi manusia itu sejatinya adalah instrumen bertahan hidup yang sangat kompleks. Hari ini kita akan melihat bagaimana kohesi sosial tidak hanya terjadi melalui rangkaian kata, tapi melalui sebuah simfoni gerak, nada, dan postur yang seringkali sama sekali tidak disadari oleh otak sadar kita. Mari kita mulai tinjauan akademis ini. Sebagai permulaan, coba Anda ingat-ingat lagi. Pernahkah Anda merasa sangat nyambung dengan seseorang yang baru saja Anda kenal? Seolah-olah Anda berdua itu berada di gelombang frekuensi yang persis sama, mengalir begitu saja tanpa hambatan, bahkan tanpa harus banyak bicara. Seringkali kita menganggap fenomena ini sekedar kebetulan, atau ya cuma karena kecocokan karakter. Tapi secara keilmuan, ini sama sekali bukan sihir atau sekedar keberuntungan. Otak kita secara konstan memproses ribuan isyarat sosial dalam hitungan milidetik. Ini adalah fenomena neurobiologis bawah sadar yang benar-benar bisa dikuantifikasi, bisa dipelajari, dan tentunya bisa direplikasi secara metodologis. Nah, untuk memahami sains di balik fenomena resonansi ini, berikut adalah silabus pembahasan kita. Kita akan bergerak secara sistematis, mulai dari psikologi keselarasan bawah sadar, lalu 3 dimensi teknik mirroring, dilanjutkan dengan eksekusi mirroring secara elegan, lalu bagaimana menguji kedekatan melalui tes kepemimpinan, dan terakhir, etika emosional dalam komunikasi. Mari kita langsung masuk ke bagian pertama, psikologi keselarasan bawah sadar. Secara prinsip dasar biologi evolusioner, kita ini memang didesain untuk menyukai orang yang mirip dengan kita. Coba bayangkan kita kembali ke era pemburu pengumpul. Di masa itu, kesamaan adalah representasi mutlak dari keamanan. Berada di sekitar mereka yang bertindak dan bergerak seperti kita, berarti kita ada di dalam kelompok pelindung. Nah, saat dua orang merasa nyaman satu sama lain di era modern ini, tanpa disadari, tubuh mereka akan mulai meniru satu sama lain untuk mereplikasi rasa aman purba tersebut. Inilah konsep fundamental dari apa yang kita sebut mirroring. Saat Anda melakukan mirroring, Anda pada dasarnya sedang mengirimkan sinyal pemicu yang sangat kuat ke otak limbik lawan bicara Anda. Pesannya sederhana tapi sangat bertenaga. Saya seperti Anda, saya mengerti Anda, dan Anda aman bersama saya. Tentu, di dunia akademis kita butuh bukti empiris bahwa ini bukan sekedar teori cocok logi. Pada era 1990-an di Universitas Parma, Italia, seorang pakar neurofisiologi bernama Giacomo Rizzolatti dan timnya menemukan apa yang disebut sebagai neuron cermin atau mirror neurons. Mereka mengobservasi kera makaka dan menemukan sesuatu yang luar biasa. Sel-sel saraf tertentu di otak kera tersebut ternyata tidak hanya aktif saat si kera mengambil makanan, tapi juga menyala dengan intensitas yang sama persis ketika kera itu hanya diam dan melihat peneliti mengambil makanan. Penemuan ini secara definitif membuktikan bahwa otak mamalia sudah diprogram dari sananya untuk terhubung dan beresonansi dengan pergerakan pihak lain. Ini biologi dasar, dan kita tidak bisa menghindarinya. Mengetahui dasar biologis ini tentu membawa kita pada pertanyaan praktis. Bagaimana cara kita mengaplikasikannya secara sadar? Mari kita berpindah ke bagian kedua, 3 dimensi teknik mirroring. Secara metodologis, kita memecah teknik ini ke dalam 3 dimensi utama. Dimensi pertama adalah postur tubuh. Ini mencakup hal-hal makro seperti kemiringan kepala atau cara mereka duduk. Apakah mereka mencondongkan badan ke depan secara analitis atau bersandar rileks ke belakang? Dimensi kedua adalah gestur tangan. Perhatikan gerakan-gerakan kecil tangan mereka saat sedang menjelaskan sesuatu. Dan dimensi ketiga yang sering sekali dilewatkan oleh amatir tapi sebenarnya sangat krusial adalah ritme bicara. Anda harus menyinkronkan kecepatan bicara dan nada Anda dengan kecepatan pemrosesan kognitif mereka. Menghadapi orang yang berpikir cepat dan bicara dengan tempo tinggi, tentu butuh ritme yang sangat sekali berbeda dibandingkan saat Anda menghadapi seseorang yang metodis, pelan, dan sangat analitis. Mari saya berikan sebuah contoh konkret dari pengalaman saya sehari-hari di kampus. Sebagai seorang pendidik, saya sering berhadapan dengan mahasiswa yang merasa tertekan saat bimbingan skripsi. Mereka masuk ke ruangan dengan tingkat kecemasan yang begitu tinggi, sampai-sampai fungsi kognitif mereka menurun drastis. Disinilah saya secara sadar mengaplikasikan ketiga dimensi mirroring ini. Awalnya saya mereplikasi postur duduk mereka yang kaku, lalu secara perlahan saya melembutkan nada suara dan menyesuaikan ritme napas mereka. Hasilnya sungguh terukur, hormon kortisol mereka turun signifikan, mereka jadi jauh lebih terbuka, fungsi analitisnya kembali, dan kita bisa berdiskusi mendalam tentang penelitian mereka tanpa ada blokade mental.
Tentu saja, sekedar tahu apa yang harus ditiru itu belum cukup. Cara kita mengeksekusinya adalah kunci utamanya. Kita masuk ke bagian ketiga, eksekusi mirroring secara elegan. Ada garis batas yang sangat tegas antara peniruan instan yang ceroboh dan mirroring yang elegan. Anda jelas tidak ingin terlihat seperti sedang membeo atau mengejek gerakan lawan bicara Anda secara instan. Meniru secara refleks justru akan memicu respon ancaman di bagian amigdala otak mereka. Mereka akan merasa dimanipulasi atau diremehkan. Sebaliknya, eksekusi yang elegan itu sepenuhnya bergantung pada dua hal, kesabaran yang luar biasa dan kehalusan transisi. Aturan teknis pertama dari eksekusi yang sistematis ini adalah jeda kalibrasi atau the pause. Saat subjek Anda mengubah posturnya, tahan diri Anda. Jangan pernah langsung bereaksi. Secara logis, Anda harus menunggu sekitar 5 hingga 10 detik. Beri jeda sejenak, lalu mulailah menyesuaikan posisi Anda secara perlahan dan sangat halus. Jeda strategis ini memberikan ilusi otonomi, sehingga gerakan Anda terlihat sangat natural dan sama sekali tidak terlihat seperti sedang diatur. Teknik tingkat lanjut berikutnya disebut cross mirroring. Ini adalah metode yang jauh lebih canggih. Alih-alih menduplikasi gerakan secara sama persis, Anda menyubstitusinya dengan tindakan asimetris yang setara secara psikologis. Misalnya begini, jika lawan bicara menyilangkan kakinya, Anda tidak perlu repot-repot ikut menyilangkan kaki, apalagi kalau itu membuat Anda tidak nyaman secara fisik. Sebagai gantinya, Anda cukup menyilangkan tangan Anda. Atau, jika mereka sedang mengetuk-ketuk pena ke meja, Anda tidak perlu mengambil pena dan ikut mengetuk, cukup anggukan kepala Anda secara halus mengikuti ritme ketukan mereka. Ini adalah bentuk sinkronisasi yang sangat efektif, namun tidak akan terdeteksi oleh radar sadar mereka. Tapi perlu diingat, keselarasan fisik makro dan mikro ini sejatinya baru cangkang luarnya saja. Elemen yang jauh lebih esensial adalah mirroring emosional. Jika lawan bicara Anda menyampaikan sebuah ide dengan antusiasme yang meledak-ledak, Anda wajib menaikkan level energi Anda untuk memvalidasi emosi tersebut. Sebaliknya, kalau mereka sedang berbicara dengan nada rendah yang tenang dan serius, Anda harus segera meredam energi Anda. Repot yang hakiki baru akan tercipta ketika frekuensi emosional Anda beresonansi sempurna dengan gelombang perasaan mereka. Lalu pertanyaannya, setelah mengaplikasikan semua teknik ini selama beberapa menit, bagaimana kita memvalidasi bahwa jembatan bawah sadar itu sudah terbentuk? Kita masuk ke bagian keempat, menguji kedekatan melalui tes kepemimpinan. Tes kepemimpinan ini adalah parameter evaluasi yang sangat logis dan operasional. Caranya begini. Pertama, pastikan Anda sudah melakukan mirroring secara elegan selama beberapa waktu, sampai Anda melihat subjek mulai rileks. Kedua, cobalah ubah posisi fisik Anda secara sengaja. Misalnya, jika sedari tadi Anda berdua condong ke depan, cobalah perlahan bersandar rileks ke belakang, atau mungkin ambil gelas minuman Anda di meja. Langkah ketiga, amati saja respons motorik mereka. Jika subjek Anda mengikuti perubahan postur tersebut atau mereplikasi gerakan Anda dalam beberapa detik setelahnya tanpa mereka sadari, ini adalah indikator absolut bahwa hipotesis Anda terbukti. Keberhasilan dalam tes kepemimpinan ini mengonfirmasi bahwa jembatan emosional yang kokoh telah terbangun. Secara akademis dan psikologis, ini artinya Anda sekarang memegang kendali penuh atas ritme interaksi tersebut. Anda yang memimpin dan alam bawah sadar mereka bersedia untuk mengikuti. Namun, dengan pemahaman psikologis yang mendalam ini, datang pula tanggung jawab moral yang besar. Kita sampai pada bagian penutup kurikulum kita hari ini, etika emosional dalam komunikasi. Saya harus memberikan peringatan akademis yang sangat krusial di sini. Teknik-teknik modifikasi perilaku ini tidak boleh direduksi menjadi sekedar alat manipulasi eksploitatif. Kenapa? Karena secara ilmiah, itu pasti akan gagal. Anatomi manusia memiliki sistem pendeteksi kebohongan alami yang sangat presisi. Dr. Paul Ekman telah memetakan 43 otot di wajah manusia yang menghasilkan mikroekspresi. Jika niat batin Anda tidak tulus, akan terjadi inkonsistensi antara bahasa tubuh buatan Anda dengan mikroekspresi yang muncul hanya 1/5 detik di wajah Anda. Otot-otot kecil di sekitar mata dan mulut akan selalu membocorkan ketidaktulusan tersebut. Pada detik itu juga, amigdala subjek akan mendeteksi ancaman dan hancurlah semua kepercayaan yang susah payah Anda bangun. Oleh karena itu, mari kita rangkum filosofi pembelajaran ini dalam satu prinsip mutlak. Gunakan instrumen psikologis ini hanya dengan niat yang benar-benar tulus untuk memahami orang lain. Mirroring adalah instrumen yang luar biasa dahsyat untuk membuka dialog yang kaku dan memulai kerjasama. Tetapi, empati harus selalu menjadi motor penggerak utamanya.
Ingat, ini adalah tentang penyelarasan dan koneksi, bukan tentang penaklukan. Demikianlah pembahasan sistematis kita mengenai sains di balik membangun kedekatan seketika melalui psikologi mirroring. Jika Anda merasa sesi edukasi ini logis, terstruktur, dan membantu memperluas wawasan keilmuan Anda, saya mengundang Anda untuk subscribe ke channel Ruang Dosen ini. Jangan lupa aktifkan ikon loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kali ada materi pembelajaran terbaru dari kami. Silakan klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat, agar kita bisa menyebarkan ilmu pengetahuan ini ke lebih banyak orang. Sebagai penutup, saya tinggalkan Anda dengan satu tantangan observasi. Besok, saat Anda berinteraksi dengan seseorang, perhatikan mikrodinamika tubuh mereka. Apakah mereka secara tidak sadar sedang berusaha terhubung dengan Anda, atau justru sedang membangun dinding pertahanan tanpa sepatah kata pun terucap? Terima kasih banyak atas atensi akademis Anda, dan sampai jumpa di ruang kelas kita berikutnya.